Oke, di antara kalian pastinya menunggu lanjutan dari anime Kimetsu no Yaiba season 4 episode ke-1 part kedua di channel ini. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web sayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke, setelah pertemuan para pilar sudah selesai di video sebelumnya, kita lanjut lagi ke kediaman kupu-kupu, di mana Haganesuka datang di kediaman kupu-kupu, sekaligus menjenguk Tanjiro serta membawa pedang milik Tanjiro yang sudah diganti hulu pedangnya dengan milik Rengoku. Lalu Tanjiro berterima kasih, serta Goto yang masih ada di kamar Tanjiro mempersilahkan duduk Haganesuka dan mengatakan, apakah kau baik-baik saja? Nah, setelah Haganesuka duduk, ia pun menyuruh Tanjiro untuk membuka sarung pedangnya. Lalu Tanjiro membuka sarung pedang itu dan mengatakan sangat menakjubkan. Ya, kepekatan warna hitamnya berbeda dan kualitas bajanya bagus. Pengguna sebelumnya pasti pendekar pedang yang sangat kuat, ucap Haganesuka. Yang tak lain, pedang ini adalah pedang milik Yorochi, orang pertama pengguna napas matahari dan pembasmi iblis terkuat di sejarah Kimetsu no Yaiba. Serta pedang ini didapatkan Tanjiro sewaktu berlatih di desa penempa pedang. Lalu Haganesuka mereparasi pedang ini. Namun sejarah pedang ini tidak diketahui oleh Tanjiro maupun Haganesuka. Nah, pada saat Tanjiro melihat-lihat pedangnya, ia pun sadar ada tulisan di pedang itu yang bertuliskan kehancuran sambil melihat ke arah Haganesuka. Nah, nampaknya penempa pedang yang membuat pedang ini bertujuan untuk menghancurkan semua iblis. Dia tidak meninggalkan identitasnya kecuali tulisan itu. Dan sepertinya hierarki pemburu iblis ditetapkan setelah pedang ini dibuat. Karena itulah hanya para pilar yang mendapat tulisan hancurkan semua iblis jahat pada pedangnya, ucap Haganesuka. Nah, mengetahui akan hal itu, di sini Tanjiro mengatakan, "Oh, begitu, pedang yang menakjubkan. Tetapi kurasa aku tak melihat adanya tulisan ini saat kugunakan sebelumnya. Nah, itu dikarenakan bocah kurang ajar sepertimu merebut pedang itu dariku ketika aku baru selesai mengerjakan pada tahap awal. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan karaknya. Akan kubunuh kau," ucap Haganesuka. Namun kenyataannya bahwa goresan yang tidak bisa hilang pada pedang ini membuatku menangis kencang. Rasa sakitnya serasa membunuhku. Tetapi berkat orang bodoh sepertimu yang menggunakan pedangnya saat masih dalam proses penghalusan, aku harus mengulang semua prosesnya dari awal lagi. Nah, melihat Haganesuka memarahi dan menarik pipi Tanjiro, di sini Goto menjelaskan kondisi Tanjiro kepada Haganesuka bahwa Tanjiro juga punya luka yang serius, tulang-tulang di seluruh tubuhnya patah. Nah, mendengar itu dari Goto, di sini Haganesuka mengatakan, "Aku akan membunuhmu," sambil menarik rambut Tanjiro dan menyuruh Tanjiro memenuhi permintaannya, membawakan pangsit Mitarashi mulai dari sekarang sampai ia mati, ucap Haganesuka kepada Tanjiro. Lalu Haganesuka pun pergi dan Tanjiro berterima kasih. Nah, setelah Haganesuka pergi, di sini Goto mengatakan kepada Tanjiro, "Aku hanya mendengar rumornya, tapi dia itu sangat keras kepala. Namun sebenarnya hari ini dia agak baik hati. Sepertinya dia terlihat kesakitan," ucap Tanjiro. Lalu genya yang dirawat di kamar ini juga sudah sadar. Ia pun mengatakan, "Kalian berdua terus berbicara sejak tadi." Dan Tanjiro lagi-lagi meminta maaf serta mengatakan, "Kami sudah selesai ngobrol. Maaf atas kegaduhan ini." Tetapi kegaduhan di kamar ini belum selesai guys, dikarenakan Inosuke tiba-tiba menerobos jendela kamar. Nah, melihat Inosuke menyerobot jendela kamar, di sini Tanjiro dan Goto mengatakan, "Kenapa kau memecahkan jendelanya? Nona Shinobu akan membunuhmu." Dan juga genya yang baru sadar berpikiran, "Aku ingin pindah kamar." Namun maksud kedatangan Inosuke di sini yang tak lain untuk bertemu dengan Tanjiro serta menyampaikan kepada Tanjiro dan genya bahwa sesi pelatihan akan dimulai. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya di mana sesi pelatihan pilar sudah dimulai. Nah, yang dimaksud dengan pelatihan pilar adalah mereka yang peringkatnya di bawah pilar akan berlatih langsung dengan pilar. Namun biasanya para pilar hanya akan melatih penerusnya saja. Itu dikarenakan para pilar sangat sibuk seperti melindungi daerah yang ditugaskan pada mereka untuk mengumpulkan informasi tentang iblis dan mengembangkan keahlian pedang mereka. Tetapi semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Ini seperti hari tenang sebelum badai tiba.
Dan karena itu para pilar hanya perlu fokus pada patroli malam dan latihan di pagi sekarang. Nah, begitulah cara Zenitsu menjelaskan tentang pelatihan pilar kepada Tanjiro. Nah, mengetahui akan pelatihan itu di sini Tanjiro mengatakan, "Oh, begitu ya. Itu sangat menakjubkan." Namun di sini dengan wajah yang sangat suram, Zenitsu pun mengatakan, "Tidak, tunggu, ini sangat mengerikan. Ini seperti neraka dunia. Siapa yang punya pemikiran seperti ini? Orang sialan itu harusnya mati." Nah, melihat wajah Zenitsu yang suram dikarenakan pelatihan pilar itu, di sini Tanjiro menyemangati Zenitsu dan mengatakan, "Trik rahasia untuk membuatmu berkembang adalah berpasangan dengan orang yang lebih kuat darimu, serta menghadapi musuh yang lebih kuat akan membuatmu lebih sering menggunakan nafasmu dan membuatmu semakin kuat." Tetapi di sini nampaknya masukan dari Tanjiro tidak diterima oleh Zenitsu, dan Zenitsu pun menggigit kepala Tanjiro dan mengatakan, "Jika kau mencoba bersikap positif dan optimis, maka pertemanan kita berakhir hari ini. Kau beruntung karena tulang-tulangmu masih belum pulih, sehingga kau bisa mendengkur seharian. Namun kenyataannya di sini hanya aku yang harus menghadapi omong kosong ini. Jadi kau harus paham perasaanku." Nah, mendengar ocehan Zenitsu, di sini Tanjiro lagi-lagi meminta maaf dan mengatakan kepada Zenitsu yang hendak keluar dari kamarnya, "Oi Zenitsu, aku lupa berterima kasih." "Jangan berterima kasih kepadaku," ucap Zenitsu. "Aku tidak bisa menggunakan salah satu kakiku saat bertarung dengan iblis bulan atas keempat, tapi aku berhasil memenggal kepalanya berkat trik napas petir yang kau ajarkan sebelumnya. Gerakanku memang tidak secepat kau, tapi terima kasih. Inilah kenapa memiliki hubungan dengan orang lain dapat membantu kita. Aku yakin semua yang akan kau pelajari di pelatihan pilar akan sangat membantu masa depanmu lebih baik," ucap Tanjiro. Nah, mendengar perkataan Tanjiro, di sini tiba-tiba raut wajah Zenitsu berubah dan ia pun mengatakan, "Dasar bodoh, kau kira kata-katamu akan membuatku merasa baikan?" Namun pada kenyataannya perasaan Zenitsu memang sudah baikan dan ia pun meninggalkan kamar Tanjiro. Tetapi di sini tiba-tiba burung gagak pengantar surat mendatangi Tanjiro. Yang tak lain, surat itu adalah surat panggilan Tanjiro untuk menemui Tuan Oyakata. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya, di mana terlihat salah satu mantan pilar yang bernama Usui. Di sini ia ditugaskan sebagai pelatih untuk ujian pilar tahap pertama. Dan saking semangatnya melatih para pemburu iblis, Usui mengatakan, "Stamina kalian lemah sekali, padahal ini hanya latihan lari biasa. Jika kalian selamban ini melawan iblis bulan atas, hanya seperti mimpi." Namun nampaknya di sini terlihat banyak pemburu iblis yang tumbang. Dan Usui pun mengatakan, "Hai kalian, aku tidak menyuruh kalian untuk menjilat tanah. Ini bukan waktunya istirahat, jadi cepat lari lagi." Nah, di pelatihan pilar ini bakalan melibatkan semua pilar untuk melatih para pemburu iblis. Yang dimana latihan tahap pertama, Usui melakukan latihan dasar stamina. Lalu pilar Mitsuri menangani latihan kelenturan yang keras. Dan Tokito memberi latihan pergerakan cepat. Lalu pilar ular memberi latihan perbaikan jurus pedang. Dan pilar angin memberi latihan memukul tanpa henti. Serta pilar batu memberi latihan otot. Di sini bahkan para pilar pun menjadi lebih baik dengan menghadapi gelombang demi gelombang serangan ahli pedang lainnya. Nah, jika detak jantung dan suhu tubuh seseorang naik cukup tinggi sampai tanda itu muncul, maka semuanya menang. Namun bagi mereka yang telah memiliki tanda, mereka pun tetap berlatih sehingga mereka bisa secara terus-menerus mempertahankan kondisi bertanda mereka. Nah, setelah semua anggota pemburu iblis menerima informasi ini, mereka semua termotivasi untuk mempersiapkan pertarungan yang akan datang. Kecuali untuk satu orang. Nah, yang dimaksud di sini adalah pilar air yang bernama Giyu Tomioka. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya, di mana Tanjiro yang sudah agak baikan walaupun kakinya masih patah. Nah, di sini ia pun mengunjungi kediaman si pilar air Giyu setelah bertemu Tuan Oyakata di kediamannya. Lalu Tanjiro pun memanggil-manggil nama Giyu di depan pintunya. Tetapi di sini muka Giyu terlihat ambigu setelah mendengar Tanjiro memanggil-manggil namanya di depan rumahnya. Dan Giyu pun berpikiran masuk tidak, dia pasti pergi. Aku pasti salah dengar. Namun di sini nampaknya pintu rumah Giyu tidak terkunci. Lalu Tanjiro pun mengatakan, "Baiklah, aku masuk sebelum ia dipersilakan masuk." Nah, sebelum memasuki intinya, di sini Tanjiro basa-basi dulu ya guys, sambil mengatakan, "Semuanya sedang berlatih. Aku tahu," ucap Giyu dengan wajah ambigunya. Lalu Tanjiro mengatakan lagi, "Aku sudah diperbolehkan bertugas kembali dalam 7 hari.
Jadi bisakah kau melatihku ketika kakiku sudah sembuh total? Namun di sini Giyu menolak melatih Tanjiro dan Tanjiro pun mengatakan, kenapa tidak? Aku mencium amarah di tubuhmu. Tapi kenapa kau marah? Nah, aku marah karena aku tidak menguasai napas air. Kau seharusnya menjadi pilar air, ucap Giyu kepada Tanjiro. Nah, mendengar perkataan Giyu di sini Tanjiro meminta maaf kepada Giyu dengan mengatakan, aku benar-benar meminta maaf soal itu. Aku pernah membahas ini dengan guru Uroko sebelumnya. Bukan hal yang aneh untuk menguasai napas atau menciptakan napas baru. Dan napas air adalah salah satu napas dasar. Jadi ada banyak percabangannya. Tetapi di sini Giyu mengatakan bukan itu yang kumaksud. Seseorang harus menjadi pilar air karena kursi pilar air saat ini kosong. Nah, dengan wajah yang bingung di sini Tanjiro pun mengatakan, bukankah kamu pilar air? Nah, aku bukan pilar air. Pergi sana, ucap Giyu yang hendak pergi meninggalkan Tanjiro. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro mengingat perkataan Tuan Oyakata sewaktu ia berkunjung ke kediamannya, serta melihat kondisi Tuan Oyakata hanya terbaring di kasurnya. Dan Tanjiro pun menanyakan kondisi Tuan Oyakata. Dan Tuan Oyakata pun mengatakan, sayangnya aku tidak bisa bergerak sekarang. Aku ingin bicara dengan Giyu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi. Sekarang waktu yang sangat penting. Aku ingin semuanya bekerja keras sebagai satu kesatuan. Aku ingin Giyu untuk berhenti memalingkan dirinya dari kami semua dan maju bersama dengan kami semua. Bisakah kau berbicara serius dengannya? Nah, mendengar permintaan Tuan Oyakata, di sini Tanjiro menerima permintaan itu. Lalu kita kembali lagi ke scan selanjutnya, di mana Tanjiro terus-menerus berbicara hal-hal sepele dan mengikuti Giyu dari siang hingga malam. Namun di sini Giyu akhirnya mengalah setelah hari keempat dengan kegigihan Tanjiro. Nah, di sini akhirnya Giyu terbuka kepada Tanjiro. Aku sebenarnya tidak pernah lolos di seleksi akhir. Yang kau maksud seleksi akhir yang di Gunung Westeria, ucap Tanjiro. Ya, waktu itu ada anak yang keluarganya dibunuh oleh iblis sama sepertiku dan namanya Sabito. Aku pergi ke seleksi itu dengan anak berambut merah muda itu. Nah, saat usiaku 13 tahun, kami langsung akrab karena sama-sama kehilangan keluarga, serta umurku juga sama dengannya. Sabito punya rasa keadilan yang kuat dan dia anak yang sangat baik. Tetapi hanya dia yang mati di seleksi tahun itu. Hampir semua iblis dikalahkannya di gunung itu. Semua orang selain Sabito diterima di seleksi itu. Aku terluka oleh iblis yang menyerangku di awal seleksi. Jadi aku pingsan. Lalu Sabito datang dan menyelamatkanku. Dia menyerahkanku kepada anak-anak lainnya. Lalu dia menuju ke arah suara yang meminta pertolongan. Tetapi ketika aku sadar seleksinya berakhir. Aku terpilih karena berhasil bertahan hidup selama 7 hari. Tapi aku hanyalah orang yang bahkan tidak mampu mengalahkan satu iblis dan pingsan di tengah seleksi. Bisakah aku bilang diriku ini lolos? Aku tidak pantas menjadi pilar air, serta aku tidak pantas berdiri berdampingan dengan pilar lainnya. Aku tidak seperti mereka. Aku seharusnya tidak punya tempat di antara para pemburu iblis. Nah, mendengar cerita Giyu di sini Tanjiro mengeluarkan air matanya. Lalu Giyu mengatakan lagi kepada Tanjiro, ikut saja pelatihan pilarnya. Itu yang terbaik untukmu. Aku tidak akan pernah mendapatkan tanda itu. Kalau Sabito mungkin bisa. Dan jangan mencampuri urusanku lagi. Itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Nah guys, sampai di sini dulu jadi episode 2 siasat 4 Kimetsu no Yaiba. Bakalan Mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.